Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Poker Talk Channel. Terima kasih untuk semua saudara, semua sahabat yang menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Saudara, kali ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, dan menjelajah dari utara ke timur, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik, dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Saudara, pernahkah saudara mengalami apa yang disebut dengan kelaparan dan kehausan? Pasti kita semua menginginkan supaya kita bisa menemukan makanan dan menemukan minuman. Tetapi apa yang terjadi? Ketika kita merasa lapar, ketika kita merasa haus, tidak ada sesuatu yang dapat kita nikmati. Tidak ada sesuatu yang dapat kita minum. Kita akan mengalami satu kondisi yang buruk, dan akan berakibat kepada satu kondisi yang lebih buruk, sakit, dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang satu topik, tentang lapar dan haus. Tapi lapar dan haus yang dimaksudkan bukanlah lapar dan haus secara jasmani. Bukan lapar karena tidak ada makanan dan tidak ada minuman. Tetapi firman Tuhan hari ini bicara tentang lapar dan haus karena kelaparan itu disebabkan oleh Tuhan. Kelaparan akan kebenaran Tuhan, kelaparan akan kebenaran firman Tuhan, dan kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam pembacaan ini dikatakan bahwa sesungguhnya waktu akan datang. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Amos sebagai nabi pada saat itu adalah satu peringatan, satu nubuatan yang masih akan datang. Bahwa kalau bangsa ini tidak kembali kepada Tuhan, maka sesungguhnya waktu akan datang. Kelaparan itu akan datang. Dan kita lihat yang menjadi subjek yang membuat kelaparan itu terjadi adalah Tuhan sendiri. Dikatakan, Aku atau Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Saudara, kita memperhatikan pada bagian-bagian ini. Apa yang terjadi ketika kelaparan itu datang? Dikatakan dalam ayat yang ke-12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Artinya, mereka akan berusaha dengan sekuat tenaga dari ujung bumi ke ujung bumi, dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan satu tujuan, supaya mereka menemukan kebenaran firman Tuhan. Dapatkah saudara bayangkan satu kehausan atau satu kelaparan akan firman Tuhan? Jika kita mengalami kelaparan dan kehausan secara jasmani, kita akan mencari dan mencari. Apalagi ketika kita mengalami apa yang disebutkan secara rohani. Kita haus, kita lapar. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Tetapi tidak ada jawaban untuk itu. Karena apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Ya, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak dapat menemukannya. Artinya apa? Waktunya
sudah terlambat. Sesungguhnya waktunya sudah terlambat. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel. Kalau kita membaca bagian-bagian terdahulu, nabi-nabi telah berbicara. Ya, kalau kita lihat, mereka telah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi bangsa Israel, umat Tuhan itu menolak. Mereka telah menyia-nyiakan kesempatan di mana Tuhan masih memberi mereka firman Tuhan pada waktu itu melalui suara nabi-nabi, tapi mereka tolak. Nah, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, dikatakan tetapi tidak mendapatkannya. Artinya, di sini kita akhirnya bisa mengerti secara baik bahwa kelaparan ini adalah satu bentuk penghukuman Tuhan kepada umatnya. Penghukuman Tuhan kepada umatnya artinya Allah yang mereka cari, Allah firman Tuhan yang mereka cari, tidak mereka temukan. Karena Allah telah menarik diri. Allah telah berdiam. Dan ini salah satu bentuk penghukuman yang sangat mengerikan. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 1 misalnya. Ketika Samuel itu mulai besar di dalam didikan Imam Eli pada waktu itu. Kejahatan demi kejahatan terjadi oleh Hofni dan Pinehas dan bangsa Israel yang melakukan penyembahan berhala. Apa yang terjadi? Dikatakan pada waktu itu, penglihatan-penglihatan dan firman Tuhan jarang. Mengapa? Karena dosa dan kejahatan bangsa Israel, Allah menarik diri. Allah menyembunyikan diri. Sehingga tidak ada lagi kebenaran. Sehingga tidak ada lagi pertolongan demi pertolongan yang akan mereka alami. Dan kita tahu pada waktu itu, mereka akhirnya mengalami kekalahan demi kekalahan dari bangsa Filistin. Meskipun mereka mencoba memakai tanda-tanda kehadiran Tuhan, tabut Tuhan di tengah-tengah mereka. Tetapi itu tidak cukup untuk membuat kehadiran Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Allah menarik diri. Ini pengalaman-pengalaman yang terjadi, terus-menerus terjadi dalam perjanjian lama. Bisa juga kita bandingkan dengan Yeskel 7 ayat 26. Dan dalam Nabi Mika pasal 3 ayat keempat. Salah satu bentuk penghukuman Tuhan yang sangat mengerikan adalah ketika Tuhan berdiam diri. Ketika Tuhan menyembunyikan diri, tidak lagi ada pertolongan. Tidak ada lagi sesuatu yang dapat diharapkan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Mereka tinggal dalam satu kondisi kegelapan. Dan kita memahami ketika kita membaca akhir dari kitab Nabi Maleaki, Tuhan akhirnya berdiam diri kurang lebih 400 tahun sebelum kitab Matius, di mana kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di mana Tuhan yang, di mana firman yang menjadi manusia itu hadir, kembali menolong, mengunjungi umat Tuhan pada waktu itu. Ini kita lihat saudara, satu kondisi kelaparan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita coba membandingkan dengan kondisi kita hari ini saudara, itu bisa jadi terjadi sampai hari ini. Ya, bukankah semua yang terjadi hari ini, ya, krisis, kemudian semua hal yang kita alami hari ini, itu juga merupakan salah satu pelajaran yang penting untuk kita. Banyak gereja yang akhirnya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Umat Tuhan tidak lagi dapat berkumpul, tidak lagi dapat memiliki waktu bersama untuk mendengar firman Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan saudara. Tapi apakah kondisi ini membuat kita untuk berdiam diri? Atau kondisi ini membuat kita untuk terus undur? Ada satu masa di mana umat Tuhan mengalami kekeringan. Ada satu masa di mana umat Tuhan mengalami kelaparan. Dan kalau kita bandingkan dengan kita hari ini, bukan karena tidak ada Alkitab, bukan karena tidak ada waktu, bukan karena tidak ada fasilitas, tetapi hati kita tetap kering, hidup kita tetap kosong. Kita mengalami kelaparan dan kehausan. Seperti seorang yang mengalami
kebutaan secara rohani. Kita mungkin membaca Alkitab, tapi tidak memahami, tidak mengalami sesuatu. Kita tidak lagi mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ketika persoalan demi persoalan datang, ketika masalah demi masalah datang, kita tidak dapat mengatasi oleh karena kita tidak memiliki kebenaran firman Tuhan. Kita tidak lagi dapat merasakan pertolongan Tuhan melalui firman-Nya. Itulah sesungguhnya yang kita alami, yang dapat kita alami hari-hari ini. Kelaparan dan kehausan yang dimaksud bukan karena tidak ada firman Tuhan, bukan tidak ada Alkitab yang bisa kita baca, tetapi tidak ada satu kuasa, tidak ada satu hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Sehingga semua yang kita lakukan kelihatannya hanya sesuatu yang rutin, sesuatu yang sia-sia. Kalau kita lihat, saudara, apa yang menyebabkan kelaparan dan kehausan itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Ternyata inilah yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Mereka telah menurunkan Tuhan dari tahtanya. Apa yang dimaksud? Mereka telah melakukan penyembahan berhala. Mereka telah mengandalkan Asima Dewi Samaria. Kemudian mereka telah menyembah dewa-dewa yang ada di Dan dan Berseba. Takut, saudara, Dan dan Berseba sesungguhnya pada mulanya kalau kita baca dalam konteks perjanjian lama adalah tempat kehadiran Tuhan. Tetapi sekarang tempat itu menjadi tempat penyembahan berhala. Inilah, saudara, yang kita bisa pelajari. Ya, apa akibatnya? Sungguh sangat tragis. Penyembahan-penyembahan berhala yang bisa jadi tanpa kita sadar kita lakukan hari-hari ini. Ketika kita menggantikan kedudukan Tuhan, ketika kita mulai menurunkan Tuhan dari tahtanya dengan Tuhan-Tuhan kita yang lain, ketika kita mulai menyamakan Tuhan dengan segala Tuhan-Tuhan yang lain, saudara bisa catat ada begitu banyak Tuhan. Bisa jadi itu pekerjaan saudara, bisa jadi itu kesenangan saudara, bisa jadi itu segala sesuatu yang saudara cintai selain Tuhan. Akibat yang sangat mengerikan, sebagai kalimat penutup dikatakan, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Kita sungguh memuji Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini menjadi peringatan untuk kita hari ini. Supaya kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan ini tetap relevan untuk kita. Sehingga kita tidak mengalami apa yang disebut dengan kelaparan dan kehausan secara rohani. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.